absi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, ini untuk di absi kelas TIB ya, untuk yang pertemuan ke-14 harusnya di sini. Jadi ini untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukup singkat saja ya, mungkin hanya 5 sampai 10 menit lah untuk penjelasan di sini karena saya juga masih ada kegiatan yang lainnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya tadi untuk slide penjelasan tugas besar APSI itu sudah saya sudah saya kirim ke masing-masing kelas dan sudah dibaca ya. Di mana untuk pengerjaan di sini memang isinya tuh memang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, jadi hanya cukup di materi intinya saja, di mana di situ ada DFD, EFD dan sebagainya. Nah, untuk di penjelasan tugas besar APSI kali ini, di sini tujuannya adalah kita harus mengetahui dan memahami penerapan dalam materi APSI-nya di dunia nyata. Jadi kemarin sudah saya sudah saya infokan kalau di bagian Gecer di situ ada 2 file. Jadi yang pertama itu file yang ada di depan layar kalian di sini dan satu lagi adalah pemilihan direktori perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang dipilih itu hanya di Provinsi Lampung saja supaya memudahkan kalian untuk melakukan objek penelitian tadi. Ya, jadi dalam satu kelompok itu ada 2 sampai 3 mahasiswa. Nah, pemilihan kelompok juga itu sudah saya bebaskan ya. Jadi totalnya itu sebenarnya ada 60 kelompok dari 3 kelas ya. Jadi mungkin masing-masing kelas itu jumlah kelompoknya beda-beda ya. Jadi disesuaikan dengan kelasnya masing-masing seperti itu. Nah, jadi dari satu kelompok itu memilih satu industri saja, yang mau menengah atau besar itu silakan yang ada di list direktori, ya, direktori perusahaan yang ada di file PDF seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sumber dari industri tersebut itu kan bermacam-macam ya. Jadi ada yang di kota Bandar Lampung, ada yang di Lampung Selatan, itu bebas terserah kalian untuk mendapatkan data. Asalkan pada saat nanti dibuatkan nanti hasilnya seperti FD dan DFD itu harus dicantumkan sejelas-jelasnya seperti itu. Nah, di sini juga untuk proses bisnisnya juga ya, nanti entitas yang terlibat itu minimal ada 3 ya. Kalau entitas yang biasa kita gunakan kan mungkin hanya cukup pembeli sama penjual saja ya. Tapi di sini minimal itu harus terdiri dari 3 entitas ya. Jadi nanti di dalam laporan tersebut itu juga harus melakukan atau menjelaskan kajian sesuai dengan sistem informasi. Nah, untuk wajah pengerjaannya seperti ini ya, mungkin kalian sudah baca di mana masing-masing deskripsinya sampai penyelesaian laporan itu semuanya ada ya, seperti ini. Nah, untuk pengumpulan deadline-nya jadi 1 bulan atau 4 minggu dari yang kemarin ya, hari Senin itu sampai dengan tanggal 24 Desember 2023. Jadi kalian masih ada waktu selama 4 minggu untuk mengerjakan dalam satu kelompok ya. Dan di sini juga untuk penjelasannya ya, untuk nama-nama file dan laporannya sudah saya tambahkan seperti ini. Nah, baru untuk format laporannya ini cukup seperti ini ya. Ini harusnya panel kelompok. Penulisan, lalu ukurannya itu sudah dijelaskan di sini. Dan di sini tidak ada batas minimal atau maksimal halaman ya, untuk laporan masing-masing kelompok. Jadi ukuran penilaian dari laporan tersebut ya itu sebisa mungkin singkat, padat dan jelas seperti itu. Ya, jadi jangan sampai terlalu banyak tapi isinya tuh mengarahnya kemana-mana seperti itu. Itu jangan sampai kejadian seperti itu ya. Nah, untuk konten laporannya ini juga lebih sedikit dibandingkan dengan tahun kemarin. Jadi cukup hanya beberapa yang kita pelajari di mata kuliah APSI ya. Jadi di sini kan ada dari proses bisnis existing, lalu requirement-nya, usulan, konteks diagram, lalu dekomposisi, DFD, RD, sampai dengan CFD dan LDM dan PDM. Nah, sisanya adalah referensi dan lampirannya. Nah, untuk covernya mungkin dibebaskan ya. Jadi
sesuai dengan tugas besar di mata kuliah masing-masing ya. Itu silakan kalian buat seperti apa. Yang penting ada apa namanya logo iteranya, lalu nama kelompoknya apa, lalu anggotanya siapa saja seperti itu. Ya. Karena di sini nanti untuk komponen penilaian itu sendiri ya di laporan itu setidaknya terdiri dari beberapa aspek yang ada di bagian. Jadi semuanya itu harus ada di sini. Ya. Nah, baru berikutnya di sini untuk aspek DFD juga bisa kalian baca sendiri ya. Jadi setidaknya untuk apa namanya kelompok di sini membuat DFD berdasarkan proses bisnis usulan. Ya. Jadi nanti ada perbandingan daring tadi. Jadi apakah ada apa namanya perubahan atau tidak seperti itu. Ya. Nah, baru berikutnya untuk IRD ini sama ya untuk pembahasan seperti kemarin. Yang penting tidak ada hubungan many to many, tidak ada kesalahan kardinality sama tidak ada kesalahan primary key sama foreign key gitu. Ya. Nah, setelah itu baru ini akan saya jelaskan secara singkat ya. Kalau untuk pengantar IRD ini mungkin sudah dibahas di beberapa mata kuliah kemarin, di mana untuk ada one to many, ada one to one atau many to many. Tapi di sini kita tidak menggunakan apa namanya many to many ya. Bisa Nah, makanya di sini kalau kita lihat setidaknya untuk IRD ini merupakan model yang paling umum digunakan untuk melakukan perancangan model data konseptual. Gitu. Nah, software yang digunakan bebas, mau pakai Visio, mau pakai yang lainnya, apapun itu dipersilakan. Nah, baru berikutnya untuk pengantar cross functional diagram itu hampir mirip dengan flowchart, tapi di sini bedanya adalah yang secara vertikalnya ya, secara horizontalnya yang ada di kolom di sini itu adalah entitas yang terlibat. Ya, misalkan mahasiswa, aktivitas akademika sampai dengan kasir. Di bawahnya baru masing-masing proses yang kita jalani. Ya, misalkan mengecek available sapras sampai dengan mengambil surat izin ya, baru selesai seperti itu. Ya. Jadi mirip kayak flowchart, cuman bedanya di sini dia ada entitas yang terlibat nanti. Karena di sini definisinya adalah tools pemetaan proses bisnis menggunakan flowchart yang menggambarkan hubungan proses dan stakeholder. Ya. Dan aturannya mungkin bisa dilihat seperti yang ada di gambar. Ya. Dan ini penulisannya ya dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Gitu. Yang berikutnya di sini ada dua lagi ya, ada LDM sama physical data model. Nah, kalau logical data model itu menggambarkan data pada sistem sedetail mungkin ya, dengan memperhatikan bagaimana data tersebut akan diimplementasikan dalam sebuah database. Ya. Misalkan entitas yang ada itu adalah produk ya. Nah, produk itu kan terdiri dari beberapa apa namanya atribut ya. Di dalamnya itu ada produk ID, description, kategorinya apa, lalu descriptionnya apa lagi, baru price-nya berapa, sampai pembuatannya kapan. Nah, baru itu dihubungkan ke salah satu apa namanya entitas yang ada di bawahnya tadi, yaitu adalah sales. Jadi bisa dilihat seperti ini ya untuk pembuatan entitasnya yang lebih dari satu. Nah, ini baru logika data model, baru yang physical data model itu hampir sama dengan logika data model, cuma kita menentukan tipe datanya itu apa. Ya. Jadi apakah datanya itu berupa integer atau varchar atau date ataupun float. Mungkin kalau kalian pernah dilihat di saya lupa PKS 2 atau PKS 1 ya, itu kan ada tipe data-data ya, misalkan integer atau varchar atau float itu bisa kalian tentukan di situ. Ya. Dan untuk penamanya itu masing-masing atribut ya, itu tidak boleh ada spasi. Jadi minimal harus kita menggunakan underscore. Ya contoh misalkan kayak yang ada di sini ya, ini misalkan unit price di sini ya. Nah unit price di sini itu kan harusnya kan spasi ya. Tapi kalau untuk physical data model itu kita menggunakan underscore. Ya, jadi jangan sampai ada satu kalimat itu yang ada spasinya. Jadi semuanya itu harus menggunakan apa namanya underscore ya.
Dan tipe datanya itu disesuaikan dengan nama yang tadi disebutkan. Misalkan kalau unit price kan pasti semuanya itu lebih ke angkanya ya, misalkan float seperti itu. Ya. Atau misalkan description itu rata-rata menggunakan varchar, maksimal ada 50 karakter. Contoh seperti ini. Ya. Nah, jadi ini untuk ini ya, untuk pengantar logical data model sama physical data model itu apa namanya penggunaannya seperti ini. Ya. Jadi untuk masing-masing kelompok bisa dikerjakan ya apa namanya mulai dari Senin kemarin sampai dengan nanti tanggal 24 Desember. Jadi kalian masih ada waktu dalam waktu 4 minggu. Ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan, silakan dari kelas TIB. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk si perusahaannya itu, apakah Hmm. dia harus yang ada di direktori perusahaan industri yang Bapak kirim, Hmm. ataukah kalau misalnya nggak ada di direktori itu nggak apa-apa juga, Pak? Oke. Untuk perusahaannya itu harus ada yang di direktori ya. Jadi itu bisa kalian lihat di Bandar Lampung sendiri itu sudah lebih dari 100 perusahaan. Artinya kan dari semua kelompoknya masih ada kesempatan lah untuk mencari data tersebut. Atau kalau misalkan nggak ada pun di Lampung Selatan juga masih ada. Jadi harus yang dari direktori perusahaan ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan dari Patricia. Terkait itu kan di file PDF-nya ada alamat dari perusahaannya ya, Pak. Ya. Nah, ada beberapa perusahaan yang alamat yang di PDF sama yang di Gmaps atau Google itu berbeda, Pak. Jadi yang perlu dicantumin di spreadsheet itu alamat yang mana ya, Pak? Oke. Kalau misalkan yang berbeda ada di PDF ya, bisa ditampilkan yang sesuai dengan realnya. Misalkan ternyata di Google Maps-nya berbeda nih. Ya udah berarti kalian tampilkan yang di Google Maps-nya saja seperti itu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Oke, silakan Yusuf. Terkait proses bisnis usulan itu gimana ya Pak maksudnya? Oke. Jadi misalkan untuk existing itu adalah yang sedang dilakukan. Ya. Misalkan kayak produksi tempe nih. Nah, usulannya itu adalah bagaimana caranya dia bisa apa namanya melakukan proses bisnis yang secara efektif dan efisien. Ya. Jadi secara ini ya apa namanya awamnya itu awalnya existing itu nggak ada software, tapi setelah ada software itu namanya usulan. Ya. Jadi usulan itu adalah bagaimana kita melakukan proses bisnis, ya, itu yang beda dengan yang sebelumnya tadi. Jadi ibaratnya kita punya solusinya dari yang existing tersebut. Ya. Kenapa? Karena yang di existing tersebut pasti ada beberapa kelemahannya di usaha tadi. Ya. Jadi beratnya kalian mencari perbaikannya seperti itu di usaha. Begitu, Saudara Yusuf, apa sudah cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi gitu ya. Jadi untuk yang usulan itu lebih ke perbaikan atau rekomendasi. Jadi misalkan kalaupun hanya satu saja itu nggak masalah. Yang penting itu ada perbaikan dari apa namanya di usulan tersebut. Karena kan yang kita cari di proses bisnis di usulan itu bagaimana dia bisa efektif sama efisien. Ya. Meskipun hanya dari segi waktu saja itu sudah cukup. Ya. Oke, mungkin yang dari yang lain apa ada yang mau ditanyakan lagi? Saya persilakan. Oke, saya tunggu 4 menit lagi ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi.
Oke ya, kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, jadi untuk masing-masing kelompok APSI yang di kelas TB sudah bisa mengerjakan tugas besarnya sampai dengan deadline tanggal 24 Desember. Jadi masih ada waktu untuk mengerjakan tugas besar yang ada di mata kuliah APSI. Gitu ya. Jadi untuk pengerjaannya selamat mengerjakan, dan hari ini mungkin tidak ada presentasi terlebih dahulu ya, jadi saya cukupkan sekian terlebih dahulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Jadi sebelum kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin.